Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nikmat Allah, Alhamdulillah rahmat Allah. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pada video kali ini, kita akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Submateri, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Peserta didik diharapkan mampu menunjukkan letak benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak astronomis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan letak geografis benua Asia dan benua lainnya, menyebutkan urutan benua berdasarkan luasnya, menyebutkan pembagian region benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan keadaan alam negara-negara di benua Asia dan benua lainnya, menjelaskan dinamika penduduk Asia dan benua lainnya, menjelaskan pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang terhadap keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial budaya, politik, dan pendidikan di Asia dan benua lainnya. Mari kita menjelajahi benua-benua di dunia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44 juta kilometer persegi atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau 4,5 kali luas benua Eropa. Wilayahnya membentang dari Turki di bagian barat sampai Rusia di bagian timur. Benua Asia juga meliputi Indonesia di selatan sampai Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia adalah negara terluas di benua Asia. Setiap negara yang berada pada benua Asia memiliki potensi alam dan sosial budaya yang berbeda-beda, sehingga telah lama terjadi interaksi antar negara-negara di Asia. Bentuk interaksi tersebut terlihat dalam berbagai wujud, seperti perdagangan, penyebaran agama, dan politik. Negara-negara di benua Asia juga menjalin interaksi dengan negara-negara di benua lainnya. Interaksi tersebut bahkan telah berlangsung lama sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke sejumlah negara di Asia. Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region, yaitu Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, Asia Tengah. Menuju ke benua Australia. Luas wilayah benua Australia adalah 8.945.000 km persegi dengan lebar sekitar 3.200 km dan panjang 3.700 km. Hanya satu negara dalam satu benua merupakan keunikan lainnya dari benua Australia, sehingga negara Australia memiliki luas wilayah yang sangat besar. Meskipun demikian, sekitar 2/3 wilayahnya berupa gurun. Australia terdiri atas 8 negara bagian, yaitu Australia Utara, Australia Selatan, Australia Barat, Victoria, New South Wales, dan Queensland, Tasmania, dan daerah khusus ibu kota. New South Wales merupakan negara bagian paling tua dan paling banyak penduduknya. Negara bagian terluas adalah Australia Barat. Victoria merupakan negara bagian terkecil dan terpadat kedua. Wilayah Australia bagian utara beriklim tropis, sebagian wilayah lainnya beriklim subtropis dan sedang. Selanjutnya, kita menuju ke benua Eropa. Benua Eropa dijuluki sebagai benua biru. Ada dua alasan kenapa disebut benua biru. Pertama, mayoritas penduduk Eropa memiliki bola mata berwarna biru. Kedua, sejak zaman dahulu, banyak kerajaan terkenal berada di benua Eropa sehingga dikenal adanya istilah darah biru atau bangsawan. Benua Eropa secara fisik sebenarnya menjadi satu daratan dengan benua Asia. Keduanya hanya dipisahkan oleh sebuah pegunungan, yaitu pegunungan Ural. Namun, umumnya Eropa dan Asia masing-masing dianggap sebagai benua.
Alasannya, kedua benua tersebut memiliki budaya yang berbeda. Iklim di wilayah benua Eropa adalah subtropis dan sedang, karena posisinya benua Eropa mengalami 4 musim, yaitu musim semi, panas, gugur, dan dingin. Luas benua Eropa mencapai 10.355.000 km persegi. Eropa terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Eropa Barat, Eropa Timur, Eropa Selatan, dan Eropa Utara. Pembagian wilayah atau region tersebut lebih pada perbedaan kondisi geografis yang mencakup aspek fisik dan budaya. Selanjutnya, mari kita bergerak ke benua Afrika. Kehidupan satwa liar seperti singa dan gajah. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Benua Afrika dilewati garis khatulistiwa sehingga sebagian wilayahnya beriklim tropis. Karena posisi lintangnya, sebagian besar wilayah beriklim tropis kecuali bagian paling utara dan paling selatan. Di kedua wilayah tersebut, iklim mulai memasuki zona subtropis. Keadaan iklim tersebut disebabkan oleh wilayah yang sangat luas dan dikelilingi plato. Benua Afrika merupakan benua terbesar ketiga setelah Asia dan Amerika. Luas wilayah Afrika mencapai 30.290.000 km persegi. Secara geografis, benua Afrika terbagi atas 5 kawasan, yaitu Afrika Utara, Afrika Timur, Afrika Barat, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Selanjutnya, kita bergerak ke benua Amerika. Benua Amerika sering juga disebut sebagai benua merah. Sebutan itu didapat karena benua tersebut terdapat suku bangsa Indian. Suku bangsa Indian terbiasa melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah. Benua Amerika merupakan benua terbesar kedua setelah Asia. Luas benua Amerika mencapai 42.057.100 km persegi. Secara geografis, benua Amerika terbagi atas 4 kawasan atau region, yakni kawasan Amerika Selatan, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Kepulauan Karibia yang terletak di sekitar Amerika bagian tengah. Sejumlah ahli geografi berpendapat bahwa Meksiko masuk ke dalam wilayah Amerika Tengah. Selanjutnya, kita bergerak ke benua Antartika. Benua Antartika terletak di bagian kutub selatan bumi. Pada bagian permukaan daratannya terdapat salju abadi. Hanya makhluk hidup tertentu yang bisa beradaptasi dengan iklim Antartika, misalnya beruang kutub. Selanjutnya, beberapa tugas yang bisa dikerja oleh peserta didik sebagai berikut. Persebaran benua-benua di bumi dibatasi oleh hamparan laut yang luas atau biasa disebut dengan samudra. Samudra Atlantik berada di antara benua Afrika di timur dan benua Amerika bagian selatan di barat. Sementara di bagian utara terdapat Samudra Arktik dan benua Eropa. Dan di bagian selatan Samudra Atlantik terdapat benua Antartika. Selanjutnya, kita ke Samudra Pasifik. Letak Samudra Pasifik membentang antara benua Amerika di timur hingga benua Asia dan Australia di barat, serta benua Antartika di selatan. Samudra Arktik adalah samudra yang berada di belahan bumi utara.
Samudra ini berada di antara benua Amerika, benua Eropa, dan benua Asia. Sementara Samudra Hindia terletak di antara benua Australia di sebelah timur, benua Asia di sebelah utara, benua Afrika di sebelah barat, dan benua Antartika di sebelah selatan. Proses interaksi atau kerjasama yang dilakukan oleh setiap negara-negara di setiap benua, selain melewati jalur transportasi udara, juga melewati jalur transportasi laut, melewati samudra-samudra. Demikianlah materi pelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.